9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. Kami tampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, bahwa dalam setiap penampilan dalam pertunjukan penonton sering berjoget dan ikut bernyanyi sebagai apresiasi atas penampilan kami, dan itu adalah hal yang wajar. Bahwa saksi menyayangkan ada narasi-narasi negatif dan hoax atas penampilan yang kami tampilkan saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. 3. Saksi 3, yakni Wakil Ketua Koordinator Wartawan Parlemen oleh Saudara Erwin Siregar, dibuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Mohon izin Tuan, saya minum dulu. Masih semangatnya luar biasa. Masih kayak Taruna Akabri nih. Ini 25 usianya ini. Haus. Aktif nggak boleh dapat air minum. Saya lanjutkan yang mulia. Bahwa saksi benar melakukan peliputan kegiatan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 sampai dengan selesai. Bahwa saksi benar menyaksikan adanya apresiasi dan respon positif atas pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahwa saksi ikut menyaksikan pertunjukan lagu daerah yang ditampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan, di mana lagu yang dibawakan bernada gembira dan saksi melihat banyak anggota DPR yang berjoget, serta saksi juga turut ikut berjoget menikmati persembahan lagu daerah yang sedang berlangsung. Bahwa saksi berjoget sebagai bentuk apresiasi saksi karena memang pertunjukan yang ditampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan sangat bagus. Bahwa selama saksi mengikuti kegiatan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 sampai dengan selesai, tidak ada pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Bahwa atas adanya konten yang beredar di media yang menarasikan bahwa anggota DPR RI berjoget-joget karena kenaikan gaji ada hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Bahwa penampilan dari Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan dimulai setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang ditutup oleh Ibu Ketua DPR RI. Selanjutnya kami bacakan. Menimbang bahwa terhadap pengaduan akuo
ahli-ahli turut hadir dalam memberikan keterangan dan pengetahuannya secara objektif di bawah sumpah dan persidangan pada hari Senin 3 November sebagai berikut. Pertama, ahli 1 dalam bidang media sosial, kami hadirkan Saudara Ismail Fahmi menyampaikan beberapa pokok keterangan, di antaranya bahwa menurut ahli, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik di Indonesia. Saat ini, masyarakat lebih banyak mencari dan mempercayai informasi melalui media sosial dibandingkan sumber-sumber resmi ataupun pencarian melalui Google. Akibatnya, informasi yang tersebar di media sosial, baik yang benar maupun hoax, sama-sama berpotensi membentuk opini. Selanjutnya, masyarakat cenderung mempercayai konten dengan jumlah viewer dan likes terbanyak tanpa melakukan verifikasi. Fenomena tersebut disebut dengan bias popularitas. Bahwa konten klarifikasi atas pelurusan informasi jarang viral karena bersifat faktual dan kurang menarik dibandingkan dengan konten emosional. Merujuk pada teori Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman, manusia memiliki dua sistem berpikir, yakni sistem satu bersifat cepat dan emosional atau reaktif, sedangkan sistem kedua lebih bersifat rasional. Berita hoax menyentuh sistem pertama sehingga lebih cepat menyebar, sementara berita berbasis data dan fakta sangat sulit diterima oleh publik. Bahwa ahli turut menerangkan fenomena akun palsu telah ada sejak lama, digunakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat tanpa mengungkap identitas asli. Sebelum tahun 2014, fenomena ini dikenal dengan istilah buzzer, yang awalnya buzzer ini bersifat positif, namun sejak masa politik 2014, peran buzzer telah bergeser dari semula positif menjadi negatif karena digunakan untuk menyerang pihak lain, lawan-lawan politiknya. Permintaan terhadap akun palsu semakin tinggi karena banyak individu menutupi identitas asli mereka. Akun-akun bodong tersebut kerap memicu kontroversi publik melalui komentar provokatif meskipun memiliki pengikut yang sedikit. Bahwa menurut ahli, buzzer memiliki dua klasifikasi, yaitu buzzer positif dan buzzer negatif. Buzzer positif berfungsi menyebarkan klarifikasi dan informasi yang bersifat konstruktif. Tetapi buzzer negatif digunakan untuk menggiring opini atau hoax atau narasi yang bersifat provokatif. Ahli menyatakan penyebaran konten negatif sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan opini publik. Bahwa ahli turut menjelaskan media sosial juga mengenal istilah troll, yaitu akun yang digunakan untuk perang informasi. Masyarakat tidak memahami peran buzzer ataupun troll, mudah termakan hoax ataupun isu dan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Konten yang menjadi viral telah mengalami perubahan dari konteks awalnya. Video yang semula bersifat positif dan tidak menimbulkan reaksi negatif telah diubah atau digabung dengan proses edit. Amar putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH
Menkum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH Menkum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH Menkum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Purba terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Purba untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE NIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE NIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Haji Nasaruddin Rekam SIP, Wakil Ketua Dr. Haji Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widyantoro, Wakil Ketua Imron Amin Esa, Wakil Ketua Dr. Ades Adam Darajatun, anggota Julian Gunhar SMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SMH, Dr. Sudeson Tandra SMH, Dr. Habibur Rahman SMH, Bahtera Rubianto Lalu SMH, Lola Nelria Octavia SE, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfah.
Muhammad Iqbal Rumzi, Dr. Sartono SE. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pengertian keputusan MKD nomor 28/PP strip MKD -2/2025 2026 kepada para teradu dipersilakan meninggalkan ruang sidang MKD. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan. Wartawan tolong ini dulu ya, kalau masih ada. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang Rama. MKD. Kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan